Di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan, tiba saatnya kami akan belajar dan merenungkan sabda-Mu. Firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu yang tidak pernah berubah di tengah-tengah situasi dunia yang serba berubah-ubah. Sebaliknya firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan banyak orang dari zaman ke zaman. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci menolong kami menangkap pesan firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang yang diselamatkan, tetapi menjadi orang yang menjalankan peran kami di tengah-tengah dunia ini dengan karunia dan talenta yang Kau telah berikan kepada kami masing-masing. Urapi dan pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyatakan kehendak dan isi hati Tuhan bagi jemaat yang sudah hadir, baik yang mendengar langsung pada saat ini maupun yang mendengar rekaman melalui YouTube. Kita sama-sama diberkati. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan shalom. Terima kasih kepada Gembala Sidang, Pendeta Randy, sahabat baik saya yang mempercayakan pelayanan kepada saya dan para majelis untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan saya bersyukur juga berjumpa dengan kawan lama saya, Pak Tony Ishak. Silakan berdiri Pak. Iya, berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Beliau adalah seorang artis penyanyi, juga pemain gitar. Ya, dulu seringkali pelayanan bersama-sama saya keliling beberapa tempat di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri dalam Murisa Group ya dulu. Dan ya, mereka punya talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, dan kiranya Tuhan juga terus memakai Pak Tony menjadi alat dalam tangannya. Selamat datang, selamat beribadah kepada kita semua, dan saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru dari firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, tetapi saya ingin menambahkan pembacaan dari ayat sebelumnya ya. Tadi telah dibacakan dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan bacaan tambahan dari pasal sebelumnya, pasal 2 ayat 14 sampai 16 saja. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai 16, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal-hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya baca lagi 1 Korintus 3 ayatnya yang keempat, 5 dan 9. Karena jika ada orang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sampai sekian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca sabda Tuhan dan mengerti apa yang dibaca, dan lebih penting adalah menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, sebenarnya idealnya kehidupan orang percaya yang sudah ditebus Tuhan adalah orang yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang Tuhan telah berikan. Karena setiap orang yang sudah lahir baru, Bapak Ibu sekalian, minimal punya satu karunia.
Mungkin 2, mungkin 3, mungkin lebih. Pertanyaannya adalah, apakah karunia-karunia yang Tuhan telah berikan itu dipakai secara maksimal untuk pekerjaan Tuhan atau tidak? Idealnya kita menggunakan masing-masing kita berperan untuk kerajaan Allah. Ya. Kalau dalam satu komunitas gereja setiap jemaat itu menjalankan perannya sesuai dengan kapasitasnya, karunianya masing-masing, maka gereja itu akan menjadi gereja yang dinamis, gereja yang hidup, gereja yang bergairah, tidak suam kuku. Ya. Dan kalau setiap orang anggota gereja sibuk menjalankan tugas pelayanan, tidak ada lagi waktu untuk gosip, tidak ada lagi waktu untuk menyebar hoax, tidak ada lagi waktu untuk iri hati, karena waktunya habis digunakan untuk pelayanan, masing-masing berperan. Nah, kalau tidak, maka akan timbul masalah dalam jemaat itu. Seperti yang terjadi di jemaat Korintus, saudaraku sekalian. Jemaat Korintus itu, Bapak Ibu sekalian, latar belakangnya adalah jemaat yang punya karunia yang begitu limpah. Kalau saudara baca misalnya dalam pasal 12 dan 14, karunia yang begitu banyak di jemaat Korintus. Setiap jemaat punya karunia-karunia yang luar biasa, yang spektakuler, yang menonjol. Namun Bapak Ibu sekalian, kita melihat di jemaat Korintus juga ada iri hati, ada perselisihan, maka itu menjadi hambatan pelayanan di jemaat Korintus. Misalnya, perhatikan 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebetulnya masih manusia daging ya, dalam terjemahan aslinya. Jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi dan bahkan kamu hidup secara manusiawi. Lalu dalam pasal ayat 4-7 dikatakan, ternyata jemaat Korintus itu ada favoritisme. Favoritisme mengkultuskan hamba Tuhan. Aku dari golongan Paulus. Yang lain mengatakan, aku dari golongan Kepas barangkali. Aku dari golongan Apolos. Kalau demikian, ada favoritisme, ada pengkultusan hamba Tuhan, maka itu menjadi hambatan dalam pelayanan. Ya, barangkali tadinya Anda favorit di 01 barangkali. Yang lain 02, ya. Yang lain 03. Sudahlah, lupakan semuanya itu. Sekarang siapa yang dipilih Tuhan itu yang kita ikuti, apalagi sebagai jemaat Tuhan. Jadi ada sampai suami istri berantem loh. Salah lain pilihan, yang suami pilih ini, yang istri pilih ini. Ya ngapain sampai begitu? Apalagi dalam jemaat Tuhan, ya. Jangan ada hal yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan pasal 2 dan pasal 3 dan surat Korintus ini, kita akan menemukan ada 3 kategori manusia menurut Paulus. Ya. 3 kategori manusia. Yang pertama adalah manusia duniawi yang disebut dengan psukikos. Yang kedua disebut manusia rohani, bahasa Yunani adalah pneumatikos. Dan yang ketiga adalah manusia daging, yaitu sarkikos. Sebelumnya Pak, sebelumnya barangkali, jauh sebelumnya. Mundur sedikit Pak. Ya setelah ini. Oke, setelah ini, next. Belum, sorry. Sebelumnya ada manusia duniawi, ada mungkin sebelumnya. Mundur satu kali, sorry, mohon maaf ya, karena tidak. Mundur lagi. Ini dia. Oke, terima kasih. Oke, baik. Oke dah. Nah, teman-teman semua, iya. Menurut 1 Korintus pasal 2 sampai pasal 3, ada 3 kategori manusia. Ya. 1, manusia duniawi, bahasa Yunani adalah psukikos. Kedua adalah manusia rohani, dalam bahasa Yunani adalah pneumatikos. Dan ketiga adalah manusia daging, sarkikos. Nah, saudaraku sekalian, mari kita lihat yang pertama, manusia
duniawi, yaitu psychikos, next. Ya. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, kita baca bersama-sama. Next. Ya, 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Perhatikan, tetapi manusia duniawi, kata yang dipakai adalah psychikos, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Saudara, ini adalah kategori orang yang masih belum percaya Tuhan, masih di luar Kristus, orang non-Kristen, kira-kira begitu ya. Di mana si aku bertahta dan Kristus masih di luar. Next. Ya, Kristus masih di luar. Nah, itu gambarannya. Yang ada bertahta dalam hidup kita, si aku, sedangkan Kristus masih di luar. Inilah kategori orang non-Kristen. Orang yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ya. Manusia dunia adalah orang yang belum diselamatkan, belum lahir baru dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam 2 Korintus pasal 14, pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu adalah baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat menerima memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara, pertama, tidak menerima yang berasal dari Roh Allah. Semua berkat rohani dalam Kristus itu berasal dari Roh Allah, Bapak Ibu sekalian. Berkat ya seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka Roh Kudus itu ada dalam dirinya, dan Roh Kudus itu menurut Efesus pasal 1 adalah meterai atau cap bahwa kita adalah milik Allah yang sah, dijamin keselamatannya. Tetapi orang non-Kristen tidak memiliki itu. Maka dikatakan mereka tidak menerima yang berasal dari Allah. Yang kedua, menganggap hal-hal rohani itu kebodohan. Ngapain ke gereja? Bodoh kamu. Ya. Ngapain susah-susah kasih uang ke gereja? Mendingan untuk investasi, mendingan beli makanan. Saudara, saya pernah menginjili satu orang di daerah Pademangan. Ya. Orang ini belum percaya Tuhan. Istri, anak-anaknya sudah ikut Tuhan, ikut gereja GRI Patong. Tapi suaminya ini belum percaya Tuhan. Dia marah-marah kepada istri anak-anaknya. Gereja lagi. Emang kamu dapat apa dari gereja? Hah? Kamu dapat makanan dari sana. Kamu dikasih uang, malah kasih uang kan? Maksudnya persembahan itu loh. Bagi dia itu suatu kebodohan, suatu sia-sia pekerjaan seperti itu. Nah, itu orang non-Kristen, orang belum percaya Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya dia sudah percaya Tuhan Yesus. Dalam beberapa waktu saya menginjili dia. Nah, saudara, lalu tidak memahami nilai-nilai rohani. Iya, saudaraku sekalian, mana mungkin orang-orang yang non-Kristen itu bisa memahami apa itu damai sejahtera, apa itu pengampunan, apa itu keselamatan. Tidak paham mereka sama sekali. Ya, saudaraku sekalian, mereka menganggap itu suatu kebodohan. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 8, 1 ayat 18, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib bagi orang non-Kristen adalah suatu kebodohan. Tidak ada nilai bagi mereka. Bagi kita itu suatu kekuatan. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, Paulus itu sebelumnya namanya Saulus. Sebelum dia mengenal kebenaran, dia berkobar-kobar. Benci sekali kepada orang Kristen dan mau menganiaya orang-orang Kristen yang ada di Damaskus pada waktu itu. Tapi di tengah jalan menuju ke Damaskus, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Yesus sudah naik ke surga. Menampakkan diri kepada Saulus dan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Sehingga cerita itu titik balik kehidupan Saulus menjadi Paulus. Sehingga dia menjadi seorang yang bukan hanya memahami kebenaran, menerima kebenaran, tapi militan dalam pelayanan. Karena dia sudah memahami betapa berharganya Kristus. Setelah dia mengenal Kristus, dia mengatakan dalam Filipi
Yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi dibandingkan Kristus yang begitu mulia, begitu agung, dan yang lain dianggap sampah. Saudaraku sekalian, dan ini banyak terjadi dalam kehidupan manusia, orang yang tadi sangat benci kepada kekristenan, bakar gereja, bunuh orang Kristen, tapi setelah kebenaran itu mencapai hidupnya, menyentuh hatinya, dia berubah total menjadi orang yang pemberita kebenaran. Itu manusia duniawi, belum percaya Tuhan. Yang kedua adalah manusia rohani, pneumatikos. Dalam 2 Korintus 2 ayat 15 dikatakan, tetapi manusia rohani, kata yang dipakai adalah pneumatikos, menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana Kristus itu sudah bertahta dalam hidupnya, dan si aku turun tahta. Nah, ini disebut dengan pneumatikos, manusia rohani. Ya, si aku turun tahta, Kristus yang bertahta dalam hidup kita, yang mengendalikan semua pikiran dan kehendak seseorang yang sudah dalam Kristus. Ciri-cirinya bagaimana? Dikatakan dalam ayat yang ke-15-16, tetapi manusia rohani pneumatikos, ya, menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ada 3 ciri, ya, manusia rohani. Pertama, menilai segala sesuatu dari perspektif iman Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dinilai orang-orang lain. Artinya apa? Orang Kristen barangkali tidak dianggap, bahkan disepelekan oleh orang dunia. Tidak apa-apa. Itu memang konsekuensinya. Tapi mereka memiliki pikiran Kristus. Saudaraku sekalian, bayangkan kalau pikiran kita ini dipenuhi dengan pikiran Kristus, apa yang terjadi? Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita melawan dosa? Bagaimana kita taat pada pimpinan Tuhan? Beda sekali kalau pikiran Kristus adalah pikiran kita, ada dalam pikiran kita. Nah, itulah ciri-ciri manusia rohani, ya. Dan juga kalau makin bertumbuh dalam iman, maka seperti yang Galatia mengatakan, hidupnya penuh dengan buah-buah Roh Kudus. Ya, buah-buah Roh Kudus, damai, kasih, sukacita, dan seterusnya. Next. Saudaraku sekalian, ini yang menyebabkan orang Kristen itu beda dengan orang-orang non-Kristen. Next. Saudaraku sekalian, inilah ciri-ciri, tanda-tanda yang disebut dengan, kalau di istilah itu disebut vital sign. Apa itu vital sign? Vital sign itu begini. Kalau saudara pergi ke laboratorium, cek darah, kolesterol 300, bagus tidak? Bagus tidak? Gula darah 350, bagus tidak? Lalu asam urat 12, bagus tidak? Itu berarti vital sign-nya tidak bagus. Itu untuk kesehatan. Vital sign untuk orang-orang Kristen dicirikan dengan buah-buah Roh Kudus, meskipun harus diakui nggak ada orang yang sempurna yang memiliki semuanya itu. Karena kita masih punya darah dan daging, kita yang dalam istilah teologi disebut dengan mengalami yang disebut dengan progressive sanctification, pengudusan yang sifatnya masih progres. Mungkin kita bisa lemah, kita bisa jatuh, tapi orang Kristen terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, sebagai orang-orang Kristen, apakah kita menunjukkan vital sign di tengah-tengah dunia yang orang bisa lihat? Kita tidak usah mengatakan saya orang Kristen, saya paling rohani, tidak usah. Akan melihat ini buah-buahnya kelihatan. Di situ orang mengatakan, iya, betul, dia adalah orang-orang yang betul-betul lahir baru. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, manusia
duniawi. Ini disebut dengan sarkikos. Saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ketiga, ya, ayat 1 sampai 3, ya. Ada di slide. Nah, kita baca bersama-sama. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat bicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Mohon maaf. Nah, di sini terjemahannya keliru. Seharusnya manusia daging, karena yang dipakai adalah sarkikos, bukan sukikos. Ya, saya tidak merubah Alkitab, tapi adalah terjemahan aslinya memang seharusnya diterjemahkan manusia daging, karena yang dipakai adalah sarkikos, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Next. Karena kamu masih manusia duniawi. Sekali lagi, bukan manusia duniawi, harusnya manusia daging, ya, karena yang dipakai adalah sarkikos. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia daging, oke, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, gambaran orang seperti ini saya gambarkan seperti slide berikut ini, ya. Nah, ini orang, saudara perhatikan, si aku kembali bertahta dalam hidupnya, Yesus turun tahta. Udah Kristen sudah? Udah Kristen belum? Sudah. Sudah dibaptis? Sudah. Sudah lahir baru? Barangkali. Tetapi masih memiliki keinginan-keinginan daging yang mendominasi hidupnya. Saudara, ini orang yang sudah percaya Tuhan, tapi masih hidup secara daging. Dan hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu daging, seperti itu. Inilah kategori orang yang Kristen, tetapi Kristus tidak bertahta dalam hidupnya, dan hidupnya secara daging. Selama seorang masih hidup sebagai manusia daging, meskipun dia sudah lahir baru, Bapak Ibu sekalian, maka sulit bagi dia untuk menjalankan perannya sebagai anggota tubuh Kristus yang efektif. Seharusnya ada banyak orang yang bisa dipakai Tuhan. Tapi karena tidak ada hambatan, manusia daging masih menguasai hidupnya, maka itu menjadi hambatan. Sudah saya pakai ilustrasi hati manusia berikut ini, ya. Ini yang saya kutip dari, nah ini saudaraku sekalian, kira-kira ini mewakili karakter-karakter manusia. Saudara, itu kalau harimau itu melambangkan sifat apa kira-kira? Puas. Itu serigala apa? Pemangsa, ya, ambil punya orang, kira-kira begitu ya. Nah itu yang kambing itu apa? Melambangkan sifat apa itu? Ada yang tahu? Kambing melambangkan sifat apa? Ada yang tahu? Biasanya kambing dilambangkan dengan karakter apa? Hah? Auban. Ya, keras kepala, nggak mau dengar. Udah dibesuk, udah. Ke gereja belum. Dikasih tahu, udah. Taat enggak. Itu yang bukan di sini ya maksudnya, yang di luar sana ya. Ya kalau di sini nggak ada begitu ya. Jadi udah diingatkan berkali-kali, ayo kebaktian. Ya nggak mau datang juga. Itu yang saya pengalaman saya di gereja saya dulu ya. Ya saya di sini bukan di sini maksudnya ya. Nah, diingatkan berkali-kali nggak taat-taat, itu orang keras kepala. Nah, itu ular melambangkan apa? Licik, berbelit-belit, penipu, selingkuh, salah satunya ular. Nah, kalau yang ini apa? Kura-kura apa? Lamban. Ya, orang lain
Sudah selesai 1 tahun baca Alkitab, dia satu pasal pun tidak selesai. Ya, lamban sekali. Enggak ada kemajuan rohani. Ya, ini digambarkan dengan kura-kura. Ya, nah itu yang paling enak itu. Itu apa itu? Yang itu. Itu Cynthia sudah lewat ya. Yang itu apa itu? Cukyok. Itu menggambarkan sifat apa? Rakus apa lagi? Makin di tempat kotor makin senang dia. Betul? Menggambarkan sifat yang jorok, pikiran kotor, dan hidup dalam kenajisan. Nah, itu burung merak menggambarkan apa? Menggambarkan sifat apa? Burung merak menggambarkan sifat sombong. Tidak ada yang lebih indah daripada bulu saya. Wih, dia pamer. Saudara-saudara, saya mau tanya, apa yang membuat orang di antara semua itu kita ambil satu saja, sombong misalnya. Apa yang membuat orang sombong kira-kira? Misalnya apa? Pintar, kaya, apa lagi? Cantik, ganteng, kedudukan. Oke, orang kaya bisa sombong. Orang miskin bisa sombong enggak? Bisa juga. Jangan kira sombong itu penyakit orang kaya. Orang miskin bisa sombong. Istilah saya apa? SMS. Susah, miskin, sombong lagi. Saudara, jadi peperangan antara Jerman dengan Inggris pada waktu Perang Dunia Kedua. Tiba-tiba PBB mengumumkan, bukan gencatan senjata, perang dunia berakhir, stop, tidak lagi peperangan. Sudah, tadinya bertempur sudah berhenti pasukan-pasukan. Pasukan Inggris bertemu dengan seorang pasukan Jerman yang terluka parah, berdarah-darah, dan kondisi memprihatinkan. Jangan takut, kita sudah tidak perang lagi, kita sahabat sekarang. Perang dunia sudah berakhir, kami mau tolong Bapak. Dia bilang, kalian orang apa? Kami orang Inggris. Kami mau membantu kalian, membantu kamu yang sedang sekarat ini. Dia bilang, haram hukumnya dapat bantuan dari orang Inggris. Orang ini kok sombong banget ya. Ini kamu berdarah sekarang. Ini ada dokter ahli bedah dan sebalik bisa membantu dan kami mungkin bisa transfusi darah kalau darahnya cocok. Dia bilang apa? Haram hukumnya mendapat darah dari orang Inggris, saya orang Jerman. Dia menolak habis-habisan. Akhirnya apa? Dia mati dalam kesombongannya. Jadi orang susah bisa sombong tidak? Bisa. Saudara-saudara, anak muda mungkin tidak kenal siapa orang ini ya. Gambar ini, coba lihat berikutnya. Tapi orang tua tahu. Orang tua tahu siapa ini? Hebatnya, luar biasa ya. Ini bintang film artis terkenal, The Beatles. Waktu wartawan tanya John Lennon, bagaimana menurut pendapatmu tentang Yesus dan kekristenan dan tentang grupmu The Beatles? Apa dia mengatakan? Kekristenan akan berakhir dan akan lenyap seketika. Dan kami hari ini The Beatles jauh lebih populer dari Yesus. Tidak lama setelah itu, John Lennon ditembak oleh penggemarnya sendiri. Keangkuhan mendahului kehancuran. Anda tahu kisah kapal Titanic bukan? Kapal Titanic perancangnya siapa? Thomas Andrews. Thomas Andrews ini juga ditanya oleh wartawan, bagaimana kapal yang kamu rancang, tangguh tidak, kuat tidak? Nggak usah tanya, dia bilang. Sanggup dah kapal ini mengarungi lautan Atlantik? Apa jawab Thomas Andrews? Dia mengatakan bahwa Allah pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Dan Anda tahu bagaimana nasib daripada kapal Titanic.
Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu keangkuhan mendahului kehancuran. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita introspeksi diri. Saya ini masuk kategori yang mana? Psikikos, manusia duniawi. Pneumatikos, manusia rohani. Atau sarkikos, manusia daging. Kadang-kadang kita memang sudah orang yang lahir baru. Kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang manusia daging masih menguasai hidup kita. Memang kita yang memiliki darah dan daging ini, ya jujur, banyak sekali hal-hal yang menggoda kita, membuat kita kadang-kadang tidak taat sama Tuhan. Tapi mari melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita bertekad saya harus pada kategori yang mana? Manusia duniawi belum lahir baru, manusia rohani yang sudah lahir baru, atau manusia daging udah lahir baru tapi hidup secara duniawi. Dan itu yang menghambat kita dalam pelayanan. Itu seringkali menghambat kita untuk menjadi berperan sebagaimana seharusnya. Saudara, berdasarkan konteks kehidupan jemaat Korintus, maka untuk dapat menjalankan peran yang baik, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita mau makan makanan yang keras, itu yang pertama. Ya, di sini tidak ada makanan bayi kan? Bayi bisa makan ini enggak? Enggak bisa, ya. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Dalam penilaian Paulus, jemaat di Korintus adalah masih bayi secara rohani, belum bisa mengunyah makanan yang keras. Susu harus diminum mereka. Artinya masih perlu ajaran-ajaran yang mendasar, ajaran-ajaran yang cetek kalau kata orang Jakarta, ya. Sementara untuk dapat terjun dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian, agar bisa menjalankan tugas peran dengan efektif dan baik, maka harus makan makanan rohani yang keras yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Untuk dapat berperan secara baik, anak harus makan makanan keras, mengikuti pembinaan di gereja, sering-sering mengikuti PA, pembinaan aktivis, ya, supaya makin dibekali secara efektif untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, karena melayani bukan hanya perlu semangat, karena ada orang menggebu-gebu melayani Tuhan. Bukan hanya itu, tapi perlu memiliki konsep-konsep yang benar. Kalau tidak, ada masalah dalam pelayanan. Oleh karena itu, ikutlah pembinaan-pembinaan di gereja. Ikutlah pemahaman Alkitab secara baik, ya, supaya saudara bisa dibekali. Anda harus bersyukur karena memiliki gembala sidang, memiliki hamba-hamba Tuhan yang berkompeten di tempat ini yang tidak kurang-kurangnya untuk membekali saudara. Masalahnya, mau tidak Anda ikut pembinaan, itu masalahnya. Ada orang yang mau ikut melayani, tapi tidak ikut pembinaan. Itu pengalaman saya di tempat lain. Mau ikut pelayanan, mau ikut pelayanan, mau. Giliran mau pada pembinaan, nggak datang dia. Ya, sekali lagi yang begitu nggak ada di sini ya. Itu di tempat-tempat lain, masuk tempat saya dulu. Mari supaya kita dibekali oleh Tuhan, makan makanan keras. Ya. Yang kedua, jangan ada iri hati dan perselisihan. 1 Korintus 3:3 mengatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika kamu di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, manusia daging maksudnya ya, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Saudara, jangan ada iri hati. Saudara-saudara, iri hati itu apa sih? Nah, saya mengutip perkataan dari seorang psikolog bernama Flynn LB. Ya. Flynn LB mengatakan begini, orang yang iri hati merasakan keuntungan orang lain adalah kerugian baginya. Pendapatan orang lain adalah kehilangan baginya. Berkat orang lain adalah kutuk baginya. Kemajuan orang lain adalah kemunduran baginya. Kenaikan pangkat orang lain adalah penurunan pangkat baginya. Kesuksesan orang lain adalah kegagalan baginya.
Artinya orang yang iri hati itu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Saudara, orang yang iri hati itu adalah orang yang akan menjadi korban terlebih dahulu daripada orang lain. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang yang lebih unggul dari kita, lebih maju dari kita, belajar, puji Tuhan. Dia punya bakat, dia punya kemampuan. Atau orang yang sukses, jangan iri hati. Kita belajar apa kiat-kiatnya supaya bisa sukses. Jangan malah iri hati, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena korban pertama dari iri hati bukan orang lain, tapi diri sendiri. Saudara, ada suatu cerita legenda di Yunani, ada seorang pegulat terkenal bernama Theogenes. Bergulat menang, bergulat menang, bergulat lagi menang. Nah, setelah dia meninggal dunia, orang mendirikan patung di tengah-tengah kota Yunani, kota Athena, untuk mengingat pegulat legendaris ini, yang itu seorang bernama Theogenes. Di pusat kota dirikan patung itu. Orang yang rival pertandingan yang selalu runner up itu iri hati. Melihat patung itu dia benci sekali. Masa dia yang dikenang? Saya juga pegulat, biar cuma runner up. Masa dia yang dikenang orang? Masa dia yang terus dipuja-puja orang? Saya juga pegulat, walaupun runner up. Oh, dia benci sekali. Waktu begitu dia lewat di tengah kota, lihat patung itu, waduh, mendidih rasanya. Pokoknya dia benci sekali. Bagaimana caranya supaya orang tidak mengenang ini? Dia punya ide yang gila. Dia ingin merobohkan patung itu. Dia bawa kampak yang besar. Ya, ketika orang sudah tidur malam, nyenyak, sekitar jam 1 subuh, dia pergi ke tanah lapang. Dia coba merobohkan patung itu. Kurang ajar. Ya. Orang mengenang kamu, kurang ajar. Orang-orang memuja-muja kamu. Saya juga pegulat. Kenapa orang tidak memuja saya? Ya namanya perunggu dan beton, ini susah. Tapi dia hantam terus kapak yang besar ini, sampai somplak-somplak itu kapak. Tapi dia terus mulai sedikit berkeringat sampai tengah malam. Sampai jam 2, jam 3, jam 4 tinggal sedikit. Ada tempasan terakhir, dia berhasil merobohkan patung itu. Tetapi patung itu roboh menimpa dirinya dan dia mati di tempat. Artinya apa? Yang menjadi korban iri hati siapa? Orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Orang lain yang kita iri hatikan itu, ya tenang-tenang saja. Kita yang makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, susah sendiri. Oleh karena itu, jangan ada iri hati. Dan itu Alkitab mengatakan dalam Korintus tadi. Ya, kalau ada iri hati dari kamu manusia duniawi. Ya. Oke. Nah, saudaraku sekalian, kemudian berikutnya adalah hiduplah oleh roh. Ya. Hiduplah oleh roh. Saudaraku sekalian, harus diakui dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin bertahan dalam kebenaran. Kita tidak mungkin bertahan dalam kekudusan. Kita tidak mungkin hidup begitu memuliakan Tuhan dalam hidup kita, tidak mungkin. Tapi dengan Roh Kudus membantu kita dan kita diberikan kemampuan untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, berikutnya yang keempat, sadar bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 4-6 dikatakan, jemaat di Korintus itu sibuk mengkultuskan hamba Tuhan. Paulus punya kisah pertobatan yang luar biasa, spektakuler. Maka orang mengatakan, aku dari golongan Paulus. Bagaimana dengan Petrus? Oh, Petrus tidak kalah populer, dia seorang pemimpin murid-murid. Dia murid pertama. Aku dari golongan Kefas. Yang lain mengatakan, bagaimana dengan Apolos? Apolos adalah seorang hamba Tuhan yang berasal dari Alexandria dan mempunyai kemampuan orator luar biasa. Mungkin seperti Pak Stephen Tong. Itu 4 jam khotbah orang tidak bosan. Begitu memukau, begitu terkenal. Maka orang mengatakan, aku dari golongan Paulus. Yang lain mengatakan, aku dari golongan Kefas. Yang lain mengatakan, aku dari golongan Apolos. Paulus mengatakan, kalau kamu seperti itu, kamu manusia daging.
kamu manusia daging. Aku menanam, Apolos menyiram. Allah yang memberikan pertumbuhan, masing-masing menjalankan perannya. Setiap kita tidak sama talenta Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang dipanggil seperti hamba-hamba Tuhan tempat ini berkhotbah di tempat ini. Atau menjadi majelis, atau menjadi apa, atau menjadi guru sekolah minggu. Tapi setiap kita punya peran masing-masing. Dan pertanyaannya, adakah kita mengoptimalkan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk melayani Dia? Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada orang-orang yang suka mengidolakan hamba Tuhan tertentu, Paulus mengatakan kepada mereka, manusia daging yang sangat merusak dalam kehidupan berjemaat. Ayat 5 sampai 6 Paulus memberikan gambaran tentang peran masing-masing yang sangat indah. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Oh, ternyata setiap hamba Tuhan memiliki perannya masing-masing. Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Artinya kalau Allah memberikan pertumbuhan, artinya kalau Allah tidak memberikan pertumbuhan, segiat apapun usaha kita tidak akan berhasil. Itu sebabnya sangat penting kita memiliki konsep teosentris atau kristosentris di dalam pelayanan kita. Biar Tuhan yang dimuliakan, Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita. Sama seperti apa? Sarung tangan. Tidak akan berfungsi apa-apa kalau tanpa orang yang memakainya. Cangkul tidak akan berfungsi apa-apa kalau tidak ada petani yang menggunakan cangkul itu. Kita pun kalau Tuhan tidak pakai kita, Bapak Ibu sekalian, kita bukan siapa-siapa. Untuk bisa diselamatkan saja kita sudah bersyukur kepada Tuhan, apalagi dipakai sebagai alat lantangan Tuhan. Ya. Dan yang kelima, menjadi kawan sekerja Allah, menjalankan peranku masing-masing. Saudaraku sekalian, Paulus memberikan closing statement yang sangat indah dalam ayat ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, siapa kita? Sebenarnya kita adalah orang-orang yang patut binasa. Orang-orang harus dimurkai oleh Tuhan karena kita adalah orang berdosa. Tapi karena anugerah Allah kita diselamatkan. Kita diangkat dari lumpur dosa. Diberikan jaminan keselamatan, hidup kekal yang pasti. Bahkan dipanggil menjadi partner Tuhan. Kawan sekerja Tuhan. Waduh, ini luar biasa. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira Tuhan itu sanggup tidak menyelamatkan dunia ini tanpa kita? Tuhan sanggup tidak menyelamatkan orang tanpa keterlibatan kita? Tuhan Maha Kuasa. Kurang apa sama Tuhan? Tapi Tuhan ingin melibatkan kita yang sudah merasakan anugerah itu untuk menyalurkan anugerah itu berkat bagi orang lain. Itu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu bersyukur. Terima kasih Tuhan, bukan hanya untuk anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan memberikan kepercayaan untuk melayani dalam bidang masing-masing. Ada yang membesuk, ada yang membersih gereja, ada yang pergi penginjilan, ada yang berkhotbah, ada yang menjadi majelis, ada yang jadi guru sekolah minggu, apapun setiap kita. Ya, ada yang bidang musik, gunakan semua itu hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku sekalian, untuk melaksanakan misi Allah kita harus bersandar kepada Tuhan dan kuasanya. Karena tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Roh Kudus menolong kita menangkap pesan firman Tuhan ini. Sehingga setiap kita bertekad untuk menjalankan peran kita masing-masing di gereja ini khususnya sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan lebih dari itu, Tuhan berikan hak istimewa bagi kami itu menjadi kawan sekerja Allah. Berbagian dalam misi Allah yang kudus untuk menyelamatkan dunia ini. Tolong kami yang sudah merasakan anugerah Tuhan.
bahkan diberikan talenta dan karunia menjalankan peran kami masing-masing. Tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian, tidak ada favoritisme. Dan setiap orang menjalankan perannya, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Berdoa, berkati jemaat yang sudah mendengar pada saat ini, supaya hidup kami tidak sia-sia. Hidup yang singkat ini ya Tuhan, kami gunakan sungguh-sungguh untuk mengerjakan perkara-perkara yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Ini doa kami yang kami mohonkan. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.